Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ronaldo dengan NIM 1C021108 dari kelas R12, program studi akuntansi, mata kuliah perpajakan 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai PPh badan yang terdiri dari subjek, objek, norma perhitungan, pembukuan, dan tarif PPh badan. Saja materi yang pertama, subjek PPh badan. Baik, subjek PPh badan merupakan badan usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak dalam periode bulan atau tahun dan disetor ke kas negara. Subjek badan Undang-Undang KUHP yang termasuk badan yaitu pertama perseroan terbatas atau PT, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMN, BUMD, BUMDes, firma, kongsi, koperasi, yang kesembilan dana pensiun, 10 persekutuan, 11 perkumpulan, yayasan, 13 organisasi masyarakat, 14 organisasi sosial politik, 15 organisasi lainnya dengan nama dan bentuk apapun. Materi selanjutnya objek PPh badan. Objek PPh badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan. Penghasilan sebagai objek PPh dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh diantaranya. 1. Hadiah dari kegiatan dan penghargaan. 2. Laba usaha. 3. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. 5. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. 6. Dividen. 7. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 8. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 9. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan. 10. Peraturan pemerintah. Norma pajak penghasilan badan. Norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menentukan penghasilan neto wajib pajak dalam 1 tahun pajak untuk digunakan sebagai dasar perhitungan penghasilan kena pajak. Metode ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, tepatnya pada pasal 14, serta dijelaskan secara khusus di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17 PJ 2015 yang ditetapkan tanggal 10 April 2015. Di dalam Peraturan Jenderal Pajak itu terdiri dari 9 pasal dan 4 lampiran, menjelaskan secara rinci tentang mekanisme norma perhitungan penghasilan itu. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan yang dapat dikenakan pajak bersifat final diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Sedangkan penghasilan yang berhubungan dengan non-objek pajak diatur dalam Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Dalam perhitungan PPh, khususnya bagi wajib pajak badan, dasar perhitungan untuk menentukan besaran pajak penghasilan terutang disebut penghasilan kena pajak yang dapat dikurangi biaya, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang PPh, dan biaya yang tidak boleh menjadi pengurang sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang PPh. Materi selanjutnya mengenai pembukuan pajak penghasilan badan. Yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah pertama wajib pajak badan. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas kecuali wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800.000.000 rupiah. Ada 5 syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan. Yang pertama, diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan
dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Yang keempat, pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Yang kelima atau yang terakhir, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Materi yang kelima, tarif PPh badan. Sebelumnya, diatur bahwa wajib pajak go public yang menjual sahamnya sebanyak minimal 40% di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh tarif pajak penghasilan badan lebih rendah 5% dibandingkan wajib pajak badan lain yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Pada Undang-Undang HPP, besarnya pengurangan tarif bagi wajib pajak go public yang memenuhi persyaratan 40% penjualan saham di Bursa Efek Indonesia, dan persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ditetapkan menjadi lebih rendah 3%. Sebagai berikut, wajib pajak badan dalam negeri. Yang pertama, berbentuk perseroan terbuka. Kedua, dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia paling sedikit 40%. Dan yang ketiga, memenuhi persyaratan tertentu dalam memperoleh tarif 3% lebih rendah dari tarif sebagaimananya dimaksud pada ayat 1 huruf B. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.